Selamat pagi, Cik dan Puan, Sobat Migran dimanapun berada. Bertemu dengan kami lagi di Facebook UPT BP2MI Pekanbaru dalam program Kamis Live di season ketiga episode 2 dengan mengangkat tema program G2G Jepang tahun 2022. Kenapa kami mengangkat tema program G2G Jepang tahun 2022 ini? Karena pengumuman pendaftaran penempatan CPMI kandidat care worker dan nurse batch 16 penempatan tahun 2023 telah dibuka. Sebagai informasi buat Cik dan Puan, Sobat Migran semua, bahwa pembukaan pendaftaran program G2G Jepang untuk nurse dan care worker batch 16 ini dibuka mulai 1 Maret 2022 sampai tanggal 30 Juni 2022. Sobat Migran dapat melihat pengumuman di website resmi kita di UPT BP2MI, di Cisco P2MI, di website Cisco P2MI. Diawali dengan membuat akun Cisco P2MI. Untuk informasinya, kita langsung melihat pengumuman G2G, pendaftaran G2G program G2G Jepang. Baiklah, Cik dan Puan, Sobat Migran, pagi hari ini saya tidak sendirian, tentunya saya pasti ditemani narasumber kita. Pagi hari ini kita ada 3 narasumber. Narasumber yang pertama kita sudah melakukan record kemarin karena perbedaan waktu dengan narasumber kita yaitu Mas Arif yang langsung kita record dari Jepang. Nah, narasumber yang hadir saat ini yaitu di sebelah kanan saya ada Mas Ariandra. Silakan Mas, disapa, diperkenalkan dulu dirinya untuk sobat-sobat migran yang ada di Facebook kita. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Ariandra Jumahdani. Asal universitas saya itu Stika Sekolah Negeri Pekanbaru. Saya asli Siak, Perawang. Terima kasih. Ya, makasih Mas Ariandra. Di sebelah kiri saya nggak kalah energik juga, nggak kalah cantik juga, yaitu Mbak Mauliani. Maulina. Oh, maaf Mbak. Silakan Mbak perkenalkan dirinya kepada teman-teman yang ada di Facebook kita. Halo, perkenalkan nama saya Maulina Lianti. Saya dari Universitas Islam Riau yang asli Pekanbaru. Terima kasih. Dari universitas mana Mbak? Islam Riau. Oh, Islam Riau. Oke. Teman-teman, sobat migran semua, sebagai informasi dari teman-teman kita ini juga sekarang sedang melakukan pendaftaran di program G2G batch 16 tahun 2022 ini ya Mas ya? Ya Mbak ya? Oke. Sebelum saya memulai acara kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk karena kita di bumi lancang kuning, nggak afdol kalau nggak kita mulai dengan berpantun. Saya mau menyampaikan sedikit pantun saya. Ikan bandeng baunya amis, ada banyak di kota Ciamis.
Selamat pagi di hari Kamis. Semoga sehat dan tetap optimis. Kamis manis tetap optimis. Baiklah, Cik dan Puan, Sobat Migran dimanapun berada, sebelum kita membahas ke tema-tema kita program G2G Jepang tahun 2022 ini, kita kemarin sudah terhubung dan melakukan take record dengan narasumber kita yaitu Mas Arif. Untuk informasi-informasi selanjutnya, bagaimana, apa, dan tahun berapa dia mengikuti program G2G, kita silahkan kita undang teman-teman semua untuk melihat video kita sekarang. Silakan. Oke, selamat sore Mas Arif. Sore. Perkenalkan sebelumnya, saya Susi dari UPT BP2MI Pekanbaru. Izin record, nanti kita akan tayangkan rekaman ini di Kamis Live besok, tanggal 24 Maret tahun 2022 di Facebook kita. Izin ya Mas. Sebelum mulai nih, kami boleh nggak dengar Mas Arif sendiri perkenalan diri dulu, nama, asal, stikes, dan sekarang kerjanya jadi apa di mana? Perkenalkan, nama saya Arif Prasetya, asal dari Provinsi Bengkulu. Sekarang saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Keperawatan Curup. Saya di Jepang sekarang provinsinya namanya Okayama Ken, dan sebagai care worker. Oke, boleh dikasih tahu nggak Mas institusinya, rumah sakit atau? Saya di Panti Lansia. Oh, di Panti Lansia ya, di Okayama. Oke. Sebelumnya, Mas ini ikut program G2G tahun berapa? Saya ikut program G2G-nya tahun 2019. 2019 ya? Jadi sekarang baru selesai pelatihan? Sekarang udah tahun ketiga. Tahun depan saya ikut ujian negaranya. Oh, ini tahun ketiga ya? Jadi tahun depan, tahun depan ikut untuk ujian. Dan ya. Boleh dijelaskan nggak Mas, kira-kira step by step nih, mulai dari habis lulus kuliah, apa aja yang dilakukan untuk bisa menjadi care worker G2G di Jepang? Saya selesai kuliah sekitar tahun 2014 saya selesai kuliah. Ya. Dari 2014 itu ya mulai kerja di puskesmas lah, klinik, sama rumah sakit, untuk cari pengalaman atau nyari uang jajan lah, uang sendiri. Terus pertama kali daftar G2G itu tahun 2018. 2018 sudah verifikasi ke Jambi, sudah ikut tes tulis, sudah ikut tes wawancara di Jakarta, sudah ikut namanya tes matching, tapi pada tahun 2018 tuh nggak lulus di tes matchingnya. Oh, nggak keterima di matchingnya ya? Ya, akhirnya nggak patah semangat lah, tetap ikut lagi karena memang pengen banget ke Jepang karena banyak banget kata teman di Jepang enak gitu. Terus juga gajinya katanya lumayan. Itu makanya coba lagi tahun 2019 dan alhamdulillah lulus sekarang di sini. Oke, kira-kira tantangan terbesarnya itu di mana Mas? Kalau tadi kan kayaknya nggak lulus di matching nih, alasannya apa kira-kira nggak lulus di matching? Kalau di matching gimana menyebut alasannya? Nggak bisa disebut alasan pastinya juga karena kita waktu matching itu kan waktu interview itu kita direkam. Rekaman kita itu diserahin ke semua perusahaan Jepang yang ikut program G2G juga. Jadi misalnya dari 100 panti, terus matchingnya itu kita hanya bisa memilih 10 panti. 10 panti yang kita suka gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita milih 10 panti, terus dari ke 10 panti itu nggak ada yang milih kita, berarti kita nggak lulus untuk matching itu. Jadi kita nggak tahu kriteria kita udah dari panti itu kita cukup atau enggak, atau bagus atau enggak, kita nggak tahu gitu. Jadi Mas alasannya kira-kira memilih 10 panti ini kenapa nih? Memang udah searching duluan atau tanya-tanya senior? Pertama juga iya tanya senior, terus juga kan waktu interview itu perusahaan dari Jepang datang ke Indonesia untuk interview kita gitu loh. Jadi
Dari perusahaan misalnya yang datang untuk hari pertama sekitar 10 panti, 10 perusahaan atau 13 perusahaan. Jadi kita kelilingi meja-mejanya, kayak stand-standnya gitu. Jadi mereka menjelaskan panti ini kayak gini loh, gajinya kayak gini, terus kelebihannya kayak gini semua. Jadi kalau misalnya kita dari penjelasan kita tertarik, ya kita pilih itu gitu loh. Oh, oke oke. Jadi memang dibuat di Jakarta ya acaranya waktu itu ya. Jadi ada Ya, sekitar Jakarta. di Jakarta ada sekitar berapa ratus panti nih. Jadi kita yang mendatangi yang mana kita tertarik ya. Ya. Ketika kita tertarik, kita ajukan video. Videonya enggak bukan ke panti yang kita tertarik itu aja, ke semua panti itu, yang perusahaan yang datang gitu. Oh, jadi ke semua yang datang kita kasih rekaman video kita. Bukan kita yang ngasihnya, memang ada petugas dari BP2TKI-nya di Jakarta itu yang ngurusin. Oh, oke, siap. Jadi tantangan terbesarnya ini Mas di matching ya kalau menurut Mas sendiri, atau ada yang lain? Apa di awal kan ada beberapa tahap tuh. Jadi Ya, sebenarnya tantangannya semua termasuk tantangan sih, kayak misalkan ujian tertulis sama psikolognya kan juga termasuk lumayan susah gitu loh. Jadi kalau misalkan nggak ada persiapan dari awal, ya gitu nggak lulus gitu. Karena banyak juga temen aku yang waktu ikut tes bareng, beberapa orang nggak lulus di ujian tulisnya. Oh iya, ada yang nggak lulus ujian tulis ya? Ya, ada yang nggak lulus di ujian tulisnya, sekitar ya orang 10-an gitu dari angkatan Provinsi Bengkulu ini. Oh, oke, siap. Ini sekarang tahun ketiga ya Mas di sana ya? Alhamdulillah tahun ketiga. Okayama ini kenapa nih pilih Okayama? Karena di selatan, jadi nggak terlalu dingin. Karena dulu mikir gini, yang penting udah bisa berangkat aja dulu ke Jepang, tempatnya di mana, masalah di mana, ya cara pokoknya bisa berangkat ke Jepang dulu gitu. Oh, jadi Terus nggak juga ada. pas waktu milih panti ini, karena memang kan waktu interview sama pantinya, mereka tuh memberikan kayak email gitu loh. Kita bisa chat sama itu pantinya gini. Terus kalau misalkan respon mereka baik, ya udah dipilih yang ini gitu. Oh gitu, siap. Ini Mas mau tanya-tanya nih, mungkin yang nonton nanti penasaran nih, gimana sih kerjanya di sana? Apa kayak selentingan? Kalau orang Jepang tuh kan sepertinya hard worker ya. Jadi mungkin kerjanya dari 24 jam. Nah, coba Mas jelaskan gimana sih jam kerja di sana? Kalau jam kerja sih memang lumayan panjang daripada Indonesia ya. Kalau misalkan pengalaman kerja dulu di rumah sakit kan dibagi jadi kayak 3 shift doang. Nah, per shift pun di Indonesia sekitar kalau nggak salah 6 jam. Nah, kalau misalkan di sini kerjanya itu sama sih, dibagi per shift juga, cuman per shiftnya itu bedanya nggak kayak di Indonesia kan per shift 3 jam, jadi kayak siang, pagi, sama malam doang. Kalau di sini kerjanya sebagian besar ya, saya yang tahu di Jepang ini, pantinya tuh kerjanya kayak, misalkan kita datang dari jam 7, kerjanya sampai jam 4 sore gitu loh. Jadi sekitar 7 jam atau 8 jam kita kerjanya. Ntar ada lagi datang per shift-nya, sekitar jam 9 atau jam setengah 9, udah datang lagi shift barunya gitu. Oh, oke. Jadi sekitar... Shift malamnya pun ada juga. Itu ada lembur nggak, Mas? Itu tergantung perusahaan, ada yang ngasih lembur, ada yang enggak. Kalau misalkan ada lembur, pasti ada uang lemburnya. Kalau di tempat kerja saya memang nggak ada lemburnya. Oh, nggak ada lembur ya? Sekarang kira-kira kisaran gajinya itu berapa, Mas? Ya, berapa ya? Kalau kisaran. Kalau untuk skala sekarang rate tukar nilai rupiah ya sekitar bersihnya ya sekitar 15 jutaan lah ya. Oh, 15 jutaan. Sekitar berapa yen sih? 180? 150 yen, 160 yen gitu. 150 sampai 160 ribu yen ya. Itu per bulan. Kalau untuk tempat tinggal sendiri gimana, Mas? Transportasi? Kalau transportasi kita di sini dikasih sepeda dari perusahaan. Terus kalau misalkan rumah memang dari kontrak awalnya
rumahnya kita nggak bayar, memang dari perusahaan ngasih rumah kayak gini, tepati doang kita. Oh gitu. Cuman kayak paling biaya listrik sama air kita. Oh, tiap bulan. Kira-kira kisarannya berapa tuh Mas listrik air? Kalau listrik air sih sekitar 500 ribuan ya, kalau nggak dihitung rupiah. Rupiah nih ya, sekitar 3.000 yen lah ya, 3.000 sampai 4.000. Ribuan. Tergantung musim ya. Kalau musim panas mungkin lebih Tergantung musim. Kalau kayak musim dingin sini ya tinggi tagihan kita. pakai pemanas ya, penghangat ruangan ya. Jadi lebih tinggi biaya listriknya. Ya. Care worker itu kalau kerjaannya di sana gimana sih Mas? Bedanya sama kita tuh? Kalau kita kan udah basic kita perawat tuh di Indonesia. Jadi kalau perawatnya bisa kita nyuntik pasien atau nginfus pasien atau ngasih obat ke pasien gitu. Kalau di sini itu kalau care worker bukan tugas kita. Tugas kita cuman ngasih makan pasien, bantuin pasien lansianya mau ngapain, mau ke toilet atau mandiin pasien gitu doang kerjanya. Kalau ngasih obat kita nggak disuruh di sini ataupun nyuntik, bukan tugas kita, memang ada tugas perawatnya beneran di sini. Oh, oke. Ada dokternya juga ya yang untuk bagian itu ya. Ada Jadi mulai dari ke pasien gitu. Jadi mulai dari pasien bangun sampai Bangun, tidur lagi itu tugas kita. Tugas kita ya merawatnya ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kontrak kerjanya ini berapa tahun Mas? 4 ya? Ya 4 tahun. 4 tahun ya. Rencana dari semenjak pelatihan di Jakarta. Oke. Jadi sekarang sedang tahun ketiga, berarti tahun ini atau tahun depan ujiannya? Tahun depan. Oh, tahun Januari. Depan. Di bulan Januari. Semoga lulus ya Mas. Jadi persiapannya berapa lama Mas untuk ujian tuh? Persiapannya ya dari mulai tahun kemarin udah mulai belajar untuk pembahasan untuk gimana materi-materi care worker gitu dari tahun kemarin. Udah mulai ya. Iya. Kayaknya udah banyak ya para senpai yang lulus ya di sana ya untuk care workernya ya ujian nasional. Enggak sih, ini senpai sekarang ada yang baru kemarin ujian, sekarang lagi nugasin doang. Oh gitu. Jadi Mas nanti tanggal 25 ini mereka hasilnya keluar. Wow, deg-degan ya, doki-doki. Banget itu. Iya banget. Jadi selama menunggu hasil ini masih tetap kerja kan? Tetap kerja. Tetap kerja. Kalau misalnya lulus, pada mau balik ke Indonesia, pada mau lanjut kerja di Jepang, apa gimana nih Mas? Kalau saya pribadi ya mau tetap lanjut. Kalau yang lain ya saya nggak tahu, kan ada rencana masing-masing kalau yang lain. Ya benar. Kalau Mas mau tetap lanjut ya? Tetap lanjut mungkin. Ini kalau jadi care worker di sana Mas boleh bawa keluarga nggak sih? Misal udah berkeluarga nih, boleh bawa istri, anak? Oh, boleh, asal. Oke. Selamat sore Mas Arif. Sore. Perkenalkan sebelumnya saya Susi dari UPT BP2MI Pekanbaru. Izin record, nanti kita akan tayangkan rekaman ini di Kamis Live besok tanggal 24 Maret tahun 2022 di Facebook. Nanti di sana diberi kesempatan 3 Baiklah teman-teman semua, Cik dan Puan, Sobat Migran, tadi kita sudah mendengarkan sebagian cerita dari narasumber kita yang kita record langsung dari Jepang kemarin. Tadi ada terputus, nanti kita sambung lagi record selanjutnya. Sekarang kita akan memulai pembahasan kita dengan narasumber kita yang masih muda, energik, tentunya semangat ya, Mas dan Mbak. Pagi ini kita akan berbagi informasi dan sharing. Sebagai informasi buat Cik dan Puan, Mas Andra dan Mbak Maulina ini kemarin mengikuti program pelatihan bahasa Jepang
yang diadakan oleh BLK Padang dan bekerja sama dengan kantor kita BP2MI Pekanbaru dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau yang langsung dilaksanakan di Disnaker Provinsi Riau. Untuk informasinya saya akan menanya sama Mas Andra. Bagaimana persiapannya untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang kemarin yang diadakan di Disnaker Provinsi? Kalau untuk persiapan ya pasti harus dipersiapkan sebelum pelatihan ya Kak ya, karena kita tahu bahasa Jepang itu adalah bahasa yang bisa dibilang sulit juga, dikarenakan kalau bahasa kayak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia atau bahasa lain itu menggunakan alfabet, tapi kalau bahasa Jepang itu menggunakan kayak hiragana sama katakana, dan fungsinya itu beda-beda. Untuk katakana beda, hiragana juga beda, jadi harus lebih tahu kayaknya untuk penggunaan hiragana dan katakana. Mungkin seperti itu sih. Oh gitu. Kalau untuk Maulina, bisa di-share nggak bagaimana proses belajar dan mengajarnya gurunya waktu mengikuti pelatihan? Kalau dari sistem kayak pembelajarannya gitu ya Kak, kita ya tips and trick gitu, kadang bertanya, nanti ada diskusi juga. Kita juga bakalan ke depan terus memperkenalkan diri dengan bahasa Jepang, ataupun dengan melakukan seperti mana kita seumpamanya kita lagi di Jepang gitu. Dan proses pendidiknya pun juga bagi saya pribadi itu luar biasa senseinya, karena kayak di apa yang sensei sampaikan kepada kami itu alhamdulillahnya masuk di kami. Alhamdulillahnya lagi kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh sensei juga. Sejauh ini kayak proses pembelajaran yang dilakukan oleh selama kami di Disnaker itu sangat menyenangkan, karena kami bisa di satu sisi bisa serius, di satu sisi juga bisa bercanda. Berarti belajar bahasa Jepang ini nggak membosankan juga, nggak monoton gitu ya. Oh gitu. Lebih ke menyenangkan sih Kak. Boleh tahu nggak berapa lama waktu pelatihannya kemarin itu? Untuk pelatihan 3 bulan ya Mau ya? Iya, 3 bulan. 68 hari. Ya, 68. Bukan 68 hari. 45 kayaknya. Oh. Ya 45 hari. Setelah itu nanti baru kita ikut ujian. Jadi seminggu, pokoknya sebulan sebelum ujian tuh kita udah prepare Kak untuk persiapan ujian. Oke. Untuk informasi bagi teman-teman Sobat Migran yang ada bergabung dengan kita di Facebook UPT BP2MI Pekanbaru, teman-teman kita yang berdua di sini ini, Mas Andra dengan Mbak Maulina ini, mereka sudah lulus ujian mendapatkan sertifikat N5. Benar. Ya. Dan untuk Mas Ariandra ini juga sekarang ini sudah mendaftar di program G2G kita, program G2G Jepang, pendaftaran di tahun 2022 ya Mas. Udah siap nggak Mas? Apa yang Mas persiapkan untuk sampai sejauh ini untuk melakukan pendaftarannya? Kalau bisa di-share sama teman-teman apa yang harus dipersiapkan gitu. Silakan Mas. Kalau untuk persiapannya, niat itu harus ada. Kalau nggak ada niat pasti susah. Terus pelatihan bahasa, sertifikat, berkas-berkas kayak ijazah. Karena saya juga dari perawat ya Kak, itu tidak membutuhkan kayak sertifikat keahlian kayak yang di non keperawatan. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang di luar keperawatan ingin mendaftar, itu harus ada sertifikat keahlian care worker-nya dulu. Iya, benar. Nah, harus diambil pelatihannya. Dan selebihnya sih untuk berkas-berkas aja sih, sama niat dan usaha aja sih. Udah dapat izin nggak dari orang tua Mas? Untuk meyakinkan orang tua atau keluarga ini kan susah nih. Iya, Kak, nah, coba di-share dong teman-teman gimana untuk mendapatkan izin dari orang tua atau kayak mana kisahnya gitu. Kalau izin sih untuk awal-awal susah ya, karena anak pertama, jadi keluarga agak takut untuk melepas. Apalagi karena jauh ya kan, nggak beda negara. Beda negara. Jadi untuk bulan-bulan pertama itu minta izinnya itu
memang agak sulit, nggak boleh katanya, nggak boleh. Kadang sering pulang waktu pelatihan, sering disuruh pulang. Sering disuruh pulang, anak pulang lah katanya, kerja lagi katanya. Ya karena kita udah niat ya kak ya, udah niat dari hati, pengen ke Jepang, ya kita kasih penjelasan, lebih ke komunikasi yang efektif sih sama orang tua. Jadi setelah beberapa lama sudah kita jelasin bagaimana kerja Jepang, karena kita juga udah sharing juga sama senior atau senpai-senpai yang udah berangkat ke Jepang, jadi orang tua udah legowo aja sih kak. Iya ya. Lebih legowo itu sih. Iya. Kalau teman-teman sobat migran Cik dan Puan, kalau dengan Mbak Maulina ini adalah dia sekarang lagi proses pendaftaran, cuman karena Mbak Maulina ini adalah bukan dari jurusan kesehatan atau keperawatan, jadi dia harus membutuhkan sertifikat seperti yang disampaikan Mas Arenda tadi, sertifikat keahlian, kompetensi seperti care worker, karena mbaknya ini bukan dari keperawatan. Tapi Mbak ini juga sudah lulus untuk lulus bahasa Jepang dan mendapatkan sertifikat N5. Jadi Mbak ini semangat nggak Mbak masih mau berangkat ke Jepang? Kalau dibilang semangat, tentu semangat ya kan. Dimana kalau kita mau ke Jepang, kita bakalan ngerasain 4 musim, kita bakalan bisa jalan-jalan. Siapa sih yang nggak semangat untuk ke sana? Makanya kayak ya saya lagi berusaha juga kan untuk gimana sih caranya supaya saya dapat pelatihan untuk sertifikat ini. Gitu sih kak. Untuk meyakinkan orang tua, keluarga? Kalau untuk meyakinkan orang tua, selama masih kayak ya dikasih tanggung jawab sendiri ya kak, selagi bisa bertanggung jawab sendiri, silakan lakukan saja. Udah punya pacar belum? Gimana izin sama Alhamdulillah pacarnya? jomblo gitu. Jadi masih single, masih bebas ya. Bebas. Siapa tahu nanti berangkat ke Jepang, ketemu jodoh di Jepang. Cinlok gitu ya. Ya enggak Mas? Oke. Kalau selama di pelatihan kemarin, pelatihan bahasa Jepang kemarin itu yang diadakan di Disnaker itu, pengajarnya itu dari mana Mas? Senseinya itu dari mana? Ada berapa sensei atau dari mana? Dari sekolah mana gitu? Bisa diberitahukan? Kalau senseinya itu kalau nggak salah dari BLK Padang ya mau ya. Nama senseinya Sensei Nofri. Sensei Nofri. Mana tahu senseinya lagi nonton. Sensei ini siswa-siswa pelatihannya sekarang lagi menjadi narasumber untuk memberikan motivasi kepada Cik dan Puan, Sobat Migran yang hendak melakukan pendaftaran program G2G Jepang, kandidat nurse dan care worker batch 16 tahun 2022. Sekarang saya mau nanya lagi nih ke Mbak Maulina. Mbak, kesan dan pesannya untuk teman-teman ada kesan yang menarik nggak selama mengikuti pelatihan bahasa kemarin? Kalau kesan menarik pasti banyak ya kan. Kenapa? Karena kayak ya saya pribadi saya ketemu orang-orang baru, mereka para perawat gitu kan, sensei baru juga, memahami bahasa baru juga. Jadi kalau misalnya dibilang kesan, pasti punya kesan pribadi masing-masing lah. Cuma kalau kesan di saya itu kayak ya senang aja gitu, bisa kayak kalau misalnya kita nggak tahu kita kena hukuman, pasti ada seperti itu ya namanya belajar gitu. Yaitu sesuatu yang kayak hal yang baru yang saya rasakan karena ya kita nggak ngerti bahasa Jepang, terus dengan datang ke Disnaker itu ikutin pelatihan, saya jadi lebih paham kayak oh ini artinya ini, oh ini artinya ini. Dan teman-teman juga yang ngikutin pelatihan kemarin ini juga mereka mendukung ini loh, ini seperti ini loh. Kalau misalnya di Jepang tuh ini bahasanya ini loh, selamat pagi ini loh, itu loh. Jadi kayak ya udah kita bisa sok-sokan bahasa Jepang gitu sama teman-teman. Aku ngerti bahasa Jepang loh gitu. Dan selama di pelatihan pun juga teman-teman juga luar biasa. Welcome gitu ya, menyambut baik ya. Benar. Kalau Mas gimana Mas, apa yang menyebabkan Mas ingin bekerja ke Jepang itu? Apakah karena faktor dorongan dari teman-teman atau gaya hidup atau karena mau membahagiakan orang tua? Coba Mas di-share Mas. Kenapa saya ingin bekerja di Jepang ya kak ya? Pertama ya karena pengen ngebahagiain kedua orang tua sih, sama pengen ngebanggain orang-orang di sekitar termasuk teman
alma mater saya, yaitu Stikes Payung Negeri, supaya alumninya ada yang bekerja di luar Indonesia gitu kan. Terus karena saya juga memang udah lama suka sama Jepang sih Kak, dari SMP. Stylenya juga sekarang udah mulai ke Jepang-Jepangan ya. Stylenya juga udah mulai ke Jepang-Jepangan. Karena kalau dalam istilah itu Kak, istilah pergaulan ada namanya wibu. Wibu itu pecinta anime, kartun Jepang. Oh gitu. Karena saya juga seorang wibu, suka nonton anime dari SMP. Jadi tertarik sama Jepang Kak, tertarik sama Jepang. Ditambah kan teknologi Jepang itu lebih maju daripada negara-negara lainnya. Benar. Jadi mungkin karena motivasi juga pengen tahu Jepang itu seperti apa, pengen bekerja juga selagi ada kesempatan program G2G ya, kalau bisa semoga ya bisa lulus dan bekerja di Jepang. Amin. Ya, teman-teman sobat migran, seperti yang disampaikan Mas Ariandra tadi, motivasinya apa sih yang membuat dia ingin bekerja ke Jepang, yaitu dia paling utamanya adalah semangatnya untuk membahagiakan kedua orang tua dan keluarga besarnya. Nah, yang kedua adalah untuk membawa harum nama alma mater beliau, yaitu dari Stikes Payung Negeri Pekanbaru. Untuk informasi teman-teman, kalau dari Stikes Payung Negeri Pekanbaru ini sudah banyak alumni-alumni yang sudah berangkat ke Jepang. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya, program itu di tahun sebelumnya sudah ada juga yang mengikuti pelatihan dan sekarang sudah bekerja di Jepang. Dan Mas Andra ini juga ingin karena dia sudah cinta dengan Jepang dan sudah sering menonton anime-anime kartun-kartun Jepang, jadi dia tertarik ingin langsung berangkat ke Jepang. Kita doakan teman-teman sobat migran, semoga Mas Ariandra lulus verifikasi, karena banyak tahap yang akan dilalui, lulus psikologi, lulus administrasi semuanya, dan masih panjang ya Mas. Persiapkan, jangan lupa juga bahasanya terus diasah, bahasa Jepangnya terus diasah, ditambah supaya jangan lupa dan luntur. Oke, kalau untuk kembali ke Mbak Maulina, kalau ke Mbak Maulina ingin sekali kan berangkat ke Jepang. Apa sih yang menyebabkan Mbak Maulina ini pergi ke Jepang? Seperti Mas Ariana tadi ingin mengubah nasib katanya. Kalau Mbak Maulina gimana? Kalau pribadi sih ya Kak, pengennya tuh kayak ya pengen sih keluar merasakan 4 musim tadi itu. Iya, 4 musim. Sudah gitu kan kayak di sana tuh banyak juga tuh tempat-tempat untuk rekreasinya. Jadi sambil kita bekerja ya kita bisa refreshing juga di sana. Lebih ke itu sih sebenarnya. Iya. Oke, sobat migran, tadi ingin mengubah nasib, ingin membawa harum nama kampus. Kalau Mbak Maulina karena perempuan ya, biasa lifestyle-nya berbeda. Karena Mbak Maulina perempuan dan masih single katanya, jadi dia ingin merasakan 4 musim. Yang di Indonesia kan nggak ada salju-salju tuh. Kalau di Jepang ada salju gitu. Jadi dia ingin merasakan. Nah, sekalian kita ke Jepang ini selain bekerja, kita juga ada cuti nanti teman-teman. Nah, di cuti itu kita dikasih kesempatan untuk rekreasi, untuk liburan gitulah, liburan gratis, walaupun dibiayai sendiri ya kan pastinya gitu. Juga Mbak, saya pesankan juga jangan lupa berlatih, diasah terus bahasanya, jangan sampai lupa, karena nanti Mbaknya kalau lulus nanti, semoga lulus ya Mbak, nggak ada halangan, semua dilancarkan, kesehatannya dijaga, Mbaknya lulus berangkat ke Jepang, dan itu bahasanya sampai di sana nanti dilatih lagi 6 bulan, nggak langsung bekerja gitu, dilatih lagi. Kepada teman-teman ini semua, bisa nggak apa pesan yang disampaikan untuk teman-teman, himbauan supaya bisa mengikuti pelatihan, terutama awalnya kan pelatihan nih, kan dia harus bisa bahasa Jepang dulu. Untuk mengikuti pelatihan jangan takut atau apa, karena nanti dibilangnya mahal atau apa. Coba diceritakan Mas. Kalau pesan saya sih dicoba aja dulu, karena seandainya kalau kita nggak bisa,
kan namanya proses belajar, dia Ya. pasti bakalan bisa suatu saat nanti. Kalaupun nanti kita udah mendaftar di program G2G, tapi kita nggak lulus, itu masih bisa dicoba lagi. Tapi bukan hanya itu, karena kemampuan bahasa itu sangat diperlukan di era sekarang. Karena sekarang banyak perusahaan yang dari Jepang yang buka di Indonesia. Mana tahu bukan rezeki kita di G2G tapi di perusahaan Jepang yang lain. Iya. Oke, berarti tetap semangat teman-teman, sobat migran semua. Walaupun sekarang ini ini hanya sebagai informasi awal untuk teman-teman mengikuti pelatihan bahasa Jepang dulu, baik itu secara mandiri maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Silakan teman-teman mendaftar, silakan mencoba, jangan takut, jangan malas, karena untuk kita bekerja ke luar negeri itu yang paling utama itu kita harus bisa bahasa negara itu dulu. Bisa belajar bahasanya itu, kita sudah mengerti bahasanya, lalu kita ke tahap berikutnya, kita pelajari daerahnya, negara-negaranya itu, adat istiadat mereka kita pelajari juga. Nah, yang paling penting kita harus mencari informasi negara tujuan kita. Kita harus cari informasi negara tujuan kita, mau kemana harus kita tahu adat istiadat mereka. Teman-teman, sobat migran semua, silahkan mendaftar di program G2G kita di Cisco P2MI, di website Cisco P2MI, dan membuat akun Cisco P2MI dulu ya teman-teman, karena tahun sekarang pendaftarannya beda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita buka langsung mendaftar, kalau sekarang kita harus bikin akun dulu di Cisco P2MI. Informasi seperti itu. Nah, untuk informasi apa syaratnya, apa yang perlu diperlengkapi, teman-teman bisa melihat di website resmi kita Cisco P2MI, Cisco P2MI, Cisco P2MI, bp2mi.co.id. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita mau bercerita sedikit. Mas, saya mau nanya juga nih, bagaimana proses belajarnya dan bagaimana kok ada ujian kah atau kemana ujiannya? Gitu. Bisa diceritakan? Kalau untuk proses belajarnya ya Kak, pertama kita belajar menulis sama membaca hiragana sama katakana. Setelah itu kita latihan kayak Heisatsu antara saya dan Maulina. Berarti dipraktekkan gitu ya? ya? Iya, dipraktekkan. Karena ada bukunya juga Kak. Terus dari itu kalau misalnya kita seminggu udah bisa katakana sama hiragana sama katakana, itu nanti ujian. Setiap minggu kita pasti ujian Kak. Misalnya bab 1 selesai dalam 1 minggu, nanti kita ujian. Karena apa? Karena biar kita gampang mengingat. Karena kan kalau ada sebagian orang yang susah mengingat Kak, dibaca tapi nanti udah ingat besoknya lupa. Jadi benar. Sensei Nofri selalu menerapkan yang seperti itu Kak. Setiap minggu ujian, selesai bab ini ujian, selesai bab ini ujian. Oh gitu ya. Iya, berarti Mbak bukan satu hari itu harus bisa menghafal kosakata sekian gitu, enggak ya? Nah, tapi kalau bisa kan, kalau misalnya demi kemauan kita sendiri kan, ya nggak apa-apa kayak gitu, nggak nyusahin kita juga kan gitu ya. Karena udah hafal. Berarti tergantung pribadinya masing-masing gitu ya. Tapi emang yang diterapin sensei itu per bab itu bakalan ada ujiannya. Pasti gitu. Ada. Berarti dipraktekkan ujian gitu ya. Berarti ada teori, ada praktek, ujian gitu. Iya. Ujiannya langsung di Pekanbaru atau gimana nih? Kalau ujian yang N5-nya Kak. Iya, benar. Kalau untuk mendapatkan sertifikat N5-nya. Kalau untuk mendapatkan sertifikat N5 itu kemarin kami berangkat ke Padang. Ke Padang. Jadi untuk penginapan itu disediakan sama BLK Padang itu, sama Disnaker Padangnya.
Itu selama berapa hari ya, Mau? 3 hari. 3 hari ya, selama 3 hari Kak. 3 hari. Sehari nyampe itu kami persiapan Kak. Persiapan belajar sendiri di kamar masing-masing belajar. Terus paginya langsung berangkat. Ke Unan. Oh, Unan ya? Ya. Berarti ujiannya di Unan, Ya, Unan ujiannya Padang di ya? Unan Padang Kak. Di Fakultas Sastra ya. Fakultas Bahasa berarti ya. Bahasa. Kalau Mbak itu biayanya ada nggak? Selama pelatihan dari awal sampai mengikuti ujian ada biaya-biaya nggak yang dikeluarkan? Kalau dari kami kan itu udah ada dari apanya itu Kak, dari stikernya itu. Jadi udah dibiayain dari sana. Pokoknya semua itu kita udah dibiayai. Kita cuma tinggal belajar dan mendapatkan hasil yang bagus lah, agar tidak mengecewakan dari yang di atas gitulah. Oh gitu. Teman-teman, sobat migran, ini ada informasi lagi nih dari teman-teman kita, dari Mas Andra dan Mbak Maulina. Katanya waktu mengikuti pelatihan itu dari awal sampai mendapatkan sertifikat semuanya gratis. Benar. Sudah ditanggung oleh BLK Padang dan Disnaker Provinsi Riau bekerja sama dengan BP2MI Pekanbaru. Untuk informasi selanjutnya teman-teman kita saksikan dulu video dari Mas Arif yang kita lakukan recording kemarin yang tadi terputus, kita sambung kembali. Silakan. Oke Mas, lanjut nih ya. Kalau di sana kerja otomatis pakai bahasa Jepang kan? Kira-kira di kehidupan sehari-hari nih berapa persen? Kalau untuk kehidupan sehari, karena memang kan orang Jepangnya mereka orang Jepang sini memang tahunya bahasa mereka sendiri gitu loh. Cuman beberapa orang yang bisa tahu, misal kayak kita kan masih bisa bahasa Inggris walaupun sedikit. Tapi orang Jepangnya sangat sedikit yang mengerti bahasa Inggrisnya. Ya, apalagi jadi, di kita bahasa Inggris, bahasa Jepangnya. Itu untuk laporan ke atas, untuk supervisor ya namanya Mas, kalau di tempat kerja. Ya supervisor. Supervisor ya. Untuk laporannya sendiri itu pakai bahasa Jepang juga ya, tulisan lembar bahasa Jepang. Pakai bahasa Jepang semua ya. Jadi benar-benar harus menguasai huruf, bahasa Jepang, percakapan. Gumpul banyak. Ya, berarti untuk yang akan mempersiapkan untuk pengen ke Jepang harus mempersiapkan bahasa Jepangnya sedini mungkin nih ya. Kalau bisa berangkat udah lancar gitu ya. Ya paling enggak sebelum berangkat udah paling enggak minimal N4 lah gitu. Kalau berangkat minimal N4. Tapi kan ada pelatihannya 6 bulan ya di Indonesia ya? Sebelum berangkat. Kan tapi kayaknya tahun yang ini kemarin yang udah berangkat EPA berapa ya? EPA 14 ini kan nggak pakai pelatihan tuh di Jakarta karena karena corona nggak kayaknya. Saya dengar kayak gitu. Tapi online. Jadi pelatihannya online, tapi kan nggak terlalu gimana ya? Pelatihannya itu kalau misalkan online itu nggak terlalu efektif loh menurut saya gitu. Kurang efektif ya? Kalau nggak secara tatap muka, iya. Karena nggak bisa latihan langsung ya sama sensei. Ya nggak bisa latihan langsung. Kalau belajar tatap muka langsung kan gurunya memang berasal dari Jepangnya langsung, jadi kita bisa latihan di sana berbahasa Jepangnya. Iya benar sekali Mas. Oke. Selain gaji, apa aja sih Mas yang didapatkan di sana? Selain uang nih, selain money, selain okan? Iya, kata orang pengalaman. Pastinya kita kan hobi, misalnya mau hobi game gitu. Di sini kan mendukung banget kayak gitu, teknologi kayak gitu. Terus kalau misalkan hobi yang jalan-jalan ya puas kalau jalan-jalan di Jepang gitu, tempat-tempat bagus banyak gitu. Iya benar. Tempat kerjanya itu dekat sama ini Mas, rumah? Apa jauh? Kalau naik sepeda sekitar ya 20 menit, 30 menitan lah. Oh, 20 menit. Itu kita yang cari rumahnya sendiri? Enggak, udah disediain dari perusahaan langsung. Kita tinggal nyempatin. Oh, udah disediakan ya, enak ya. Oke. Kalau ke program EPA kebanyakan memang langsung disediain gitu, bukan kita yang nyari. Kecuali kita program lain mungkin ya nyari sendiri katanya. Betul juga kalau gitu. Oke. Selama 3 tahun ini Mas, ada pengalaman berkesan apa nih di Jepang? Boleh tolong ceritain dong? Pengalaman berkesan apa ya di Jepang?
Alhamdulillah, kalau pengalaman paling berkesan ya, alhamdulillah saya menikahnya di Jepang. Itu yang Oh paling berkesan. ya, oke. Nikahnya di mana nih? Di KBRI, lapor Di Tokyo, Masjid Chami. di Masjid Cami. Oh, berarti harus lapor ke KBRI kan kalau nikah ya? Kalau itu harus tetap melapor ke KBRI. Oke. Jadi istrinya ini dibawa ke sana apa memang sesama G2G, Mas? Sama sesama G2G. Oh, sama G2G. Banyak yang berjodoh ya kayaknya ya sama G2G ya. Banyak yang cinlok di sini. Iya, cinlok ya. Terus itu kerjanya di Okayama juga, Mas? Enggak, beda. Beda. Sekarang lagi LDR-an. Oh, lagi LDR-an. Coba dong Mas ceritain pengalamannya menikah di Jepang. Ya, sebenarnya menikah di Jepang ini diumum gimana ya? Terpaksa juga sih, karena kan memangnya pengennya itu nikahnya di Indonesia sama dekat-dekat keluarga. Cuman kemarin karena lagi heboh-hebohnya Corona, jadi kita nggak bisa pulang. Akhirnya tetap kita nikahnya di Jepang. Ya, gitu prosesnya sama sih. Kalau misalkan ditanyain prosesnya ya hampir sama lah. Kayak proses kita mau nikah di Indonesia, harus minta surat pengantar dari kelurahan lah, inilah, terus harus ke KBRI-nya, terus nyiapin yang lainnya sama sih, hampir sama kalau kita mau nikahnya. Oh, tapi alhamdulillah berjalan mulus ya, Mas. Alhamdulillahnya berjalan mulus. Asalkan dilengkapin syarat-syaratnya pasti bisa ya menikah di sana ya. Ya, kalau syaratnya lengkap, urusannya lancar. Dan ada calonnya ya. Ada Oke. Kira-kira Mas punya ini nggak tips-tips sendiri nggak waktu menjalani tes G2G Jepang ini? Kan banyak tuh tesnya dan lumayan panjang kan durasinya sekitar 6 bulan kan? Ada tips-tips nggak Mas? Tips saya sih kalau misalkan saya yang pasti pertama kayak sebelum kita mengikuti ujian tertulis kan sudah verifikasi data tuh. Kita ada ujian tertulis sama psikolognya. Nah, sebisa mungkin kita pelajari lagi tuh kegiatan itu, pelajaran materi tentang perawatnya. Terus untuk soal psikolog kan itu udah banyak tuh di internet. Ya dicoba dilatihan sih, begitu doang. Oh, coba dilatih. Banyak latihan ya intinya ya. Banyak latihan soal lagi biar pas ujiannya nggak gimana ya, nggak gugup gitu. Kalau di wawancara sendiri, Mas? Di wawancara ya gitu juga sebenarnya. Kan misalkan ada teman tuh wawancaranya kan bisa kita lihat di internet juga banyak kayak contoh-contoh wawancara. Nah, wawancara kita sebelum kita wawancara beneran, kita latihan sama teman gimana wawancara yang benar atau enggak sebelum wawancara yang aslinya, biar nggak gugup waktu wawancara yang beneran. Kira-kira apa sih Mas yang ditanyain waktu Mas wawancara itu? Pertanyaannya itu yang pasti pertama, mengapa pengen pergi ke Jepang? Terus apa kelebihan kalian, kekurangan kalian? Kita harus bisa menjabarkan itu. Terus itu sih yang poin-poin pentingnya, apa lagi? Sama satu lagi tuh, kalau udah lulus tuh, udah kerja di Jepang, terus pulang ke Indonesia, kita tuh mau ngapain gitu? Pertanyaannya gitu doang. Oh, pertanyaannya kayak gitu ya. Jadi menurut Mas sendiri nih, worth it nggak untuk bekerja sebagai care worker di Jepang ini? Kalau sekarang worth it banget. Worth it banget ya. Sesuai sama harapannya, kan sudah lama didam-damkan nih, sesuai sama harapannya atau aduh ternyata bekerja di Jepang itu nggak seenak yang saya bayangkan atau gimana Mas? Ya kalau namanya kerja pasti capek, nggak mungkin capek ya. Tapi kalau misalkan kita maaf ngomong, kalau bandingin bekerja perawat di Indonesia kan cuma gajinya maaf ya cuma berapa gitu loh. Ya, cukup lah untuk biaya kehidupan sehari-hari kadang gitu. Kalau di sini ya alhamdulillah tercukupi lah, apa yang kita pengen alhamdulillah mesti bisa beli gitu. Oh, masih lumayan ya keuntungannya ya Mas. Katanya kan bayar pajak ya Mas, sekitar berapa persen di sana ya? 30%. Iya, itu pajaknya sudah sekalian dibayarin sama usernya apa gimana?
dari perusahaan udah langsung dipotongnya guys untuk pajaknya gitu. Oh, Kita tinggal terima gaji doang. Iya. Oh, jadi bersih itu ya? Ya, bersihnya doang kita udah terima. Oke. Kalau untuk insurans sendiri Mas, berapa kira-kira per asuransi? Bayar asuransi nggak? Bayar asuransinya itu kita sekitar 1,5 mang ya, kalau nggak salah. 1 mang, berarti 15.000, lumayan ya? Ya, 15.000 lumayan untuk Okengso-nya doang. Okengso sekian yang lain-lain. 15.000 yen, berarti sekitar hampir 1 mang 5.000. 1 mang 5.000. Bukan 15.000. Iya, 1 mang 5.000 kalau di sana ngomongnya. Kalau kita kan 15.000 tuh. Ah iya. Kalau kita kan 15.000 ya. 15.000 yen itu berarti sekitar 2 juta, hampir 2 juta ya? Untuk per bulan. Potongan kami di sini lumayan juga sih. Hitungannya potongan rumah, potongan biaya rumah kan nggak banyak tuh. Potongan listrik, air, asuransi kesehatan, wifi, apa lagi ya? Pokoknya yang lainnya itu sekitar 5 mangan lebih lah. Wah, lumayan ya? Lumayan banyak ya? Iya. Kalau misalkan nggak dipotong-potong itu gaji bersih, gaji yang kita terima tuh kalau nggak dipotong-potong di atas 20 mang. Oh, jadi ya, yang di Mamang itu udah dipotong dari yang 200.000, ya 150.000 emang Ya. bersih. Ya. Oh, oke. Untuk pendengar mungkin agak bingung ya, Pak Mang. Jadi kalau di Jepang itu 1 mang itu 10.000. 10.000. Jadi kalau 1.000 seng ya. Ya, oke. Berarti agak bingung nih 1 mang apaan, 5 mang apaan. Jadi kalau 1 mang itu sekitar 10.000. Oke. Untuk apa lagi ya? Kira-kira untuk menikah sendiri bayar nggak, Mas? Mungkin ada nih pendengar nanti, wah saya pengen nikah di sana pokoknya. Bayar berapa? Nggak mahal kok kalau misalkan untuk syarat-syaratnya ya kalau kita kan nikahnya masing-masing itu ada yang mau pengen mewah atau sederhana. Kalau yang pengen mewah ya pasti memang biaya kan banyak. Iya. Kalau kemarin ya nggak mewah lah, sederhana lah, alhamdulillah. Kalau untuk ngurus datanya sih nggak terlalu mahal sih. Kalau untuk ngurus ke KBRI-nya doang habis sekitar 3.000 yen ya. Untuk ngurus datanya doang. Kalau yang lainnya nggak ada, itu doang sih datanya yang kita ngabisin lainnya. Kalau untuk ngurus berkasnya doang. Lebih murah ya ternyata ya nikah di sana ya, murah Ya, dan karena nggak pakai ribet, pokoknya kayak di Indonesia ribet. Oke. Berarti kalau dari tempat kerjanya sendiri nggak melarang nih untuk kita menikah ya? Ada tergantung kontrak kita sama perusahaan ya. Ada yang melarang kita menikah sebelum lulus ujiannya. Ada yang membolehin. Oh gitu. Oh jadi ada yang ngebolehin nikah, ada yang nggak. Untuk Jikwal sendiri Mas ada larangan sendiri nggak? Oh dari Jiwa enggak sih? Oh nggak ada ya, ada larangan ya? Enggak. Yang pasti kalau kita udah di sini kan kita bukan urusan Jikwal lagi gitu loh. Jadi udah urusan dari perusahaan kita gitu. Oh. Kontraknya udah di perusahaan. Oh langsung ke perusahaan. Jadi Jikwal itu sampai di mana Mas tugasnya? Sebenarnya masih tetap mengayomi Jikwalnya, tapi cuma untuk tugas belajar mengajar doang. Sampai kita lulus ujian negara gitu. Itu 3 tahun ke depan masih tetap mengayomi Jikwalnya. Oke. Tapi sebagian besar tugasnya ya mengingatkan kita tentang belajar gitu doang sih. Siap. Udah. Jadi Mas untuk cuaca di sana nih gimana nih sekarang? Lagi musim semi ya, haru. Ya di sebagian tempat masih udah masuk musim semi, tapi di tempat saya masih dingin. Masih dingin? Berapa derajat kira-kira Mas di sana? Sekarang alhamdulillah udah 4 derajat. 4 derajat. Wah, lagi mahal nih listriknya berarti. Ya, lagi mahal-mahalnya. Lagi naik-naiknya ya. Kadang hidupin semangat ya. Mungkin perlu dijelasin juga Mas di sana. Jadi kondisi apartemennya itu kira-kira seperti apa? Kondisi apartemen kalau saya gimana ngomongnya? Ini disebut rumah sih kalau tempat tinggal saya rumah, karena saya tinggalnya nggak sendirian, saya bertiga di sini sama senpai saya. Sesama orang Indonesia? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Cowok bertiga.
cowok bertiga. Untuk ceweknya bagiannya tempat lain lagi. Oh gitu. Jadi untuk distrik nanti dibagi-bagi gitu, dibagi sama rata. Ya, distrik bagi 3 gitu. Oh, siap. Jadi Mas, kalau untuk menghadapi musim-musim tertentu nih, kan cuacanya ekstrim nih, setelah musim dingin ke panas nih kan. Apa yang perlu dipersiapkan Mas biar tetap fit? Ya pastinya tetap mengkonsumsi vitamin ya. Vitamin itu jaga pola makan, tetap olahraga di sini. Tetap kayak gitu doang. Oh, siap. Jaga protokol kesehatan lagi corona kayak gitu. Iya. Gimana Mas pengaruh COVID di sana? Di tempat kerja? Sekarang alhamdulillah nggak terlalu heboh sih, udah mereda ya di Jepang ya. Nggak terlalu terdengar lagi beritanya tentang corona. Oh, nggak terlalu terdengar lagi ya. Kalau di tempat kerja sendiri Mas, ada perubahan nggak? Perubahan shift, perubahan cara memperlakukan pasien Ya, misalnya? perubahan tata kerjanya doang paling. Jadi yang selama ini makannya di pasien-pasiennya makannya di tempat makan, sekarang makannya di kamar masing-masing. Paling perubahan kerja kayak gitu dulu. Oh gitu. Itu lebih repot apa gimana Mas? Lebih repot karena kita kan harus keliling kamar satu-satu jadinya. Ngantar makan. Kalau kita kumpul di kantin kan, ya mereka udah di sana semua ngasih makannya gitu. Kalau di kamar masing-masing kan kita harus repot masuk satu kamar per kamar masuk semua gitu. Oh, siap. Oke, selain itu Mas boleh dijelaskan nggak kira-kira selama masa seleksi ini, Mas Arief kira-kira ngeluarin uang berapa tuh? Mahal nggak kira-kira nih program G2G? Nggak kok, murah. Program G2G itu bisa dibilang yang program paling murah dari antara program lain. Biaya program saya ya, untuk waktu tes tertulisnya bayar. Waktu tes tertulis bayar sekitar 250.000 kalau nggak salah ingat ya. Kita bayar 250.000. Terus ini termasuk ongkos nggak diceritain juga? Boleh semuanya Mas. Pokoknya mulai dari awal sampai benar-benar duduk nih di perusahaannya itu kira-kira Mas mengeluarkan duit berapa gitu. Ya, untuk tes tulis sekitar 250.000. Terus untuk ongkos kita paling banyak di ongkos ya sebenarnya. Ongkos kita harus ke Jakarta. Terus ongkos nyari tempat penginapan, makan, gitu doang. Kalau misalnya untuk biaya kayak pendaftaran sih nggak ada terlalu besar sih. Habisnya banyak di ongkosnya gitu di makannya. Banyak di ongkos ya. Berarti untuk perusahaan sendiri itu beban yang paling banyak itu karena kita harus ke Jakarta gitu ya. Ya, harus ke Jakarta. Terus kalau misalkan medical, ya terus satu lagi kan harus medical check up tuh. Benar. Harus medical check up tuh kita harus bayar sendiri. Iya. Tapi di awal kan harus bayar sendiri. Tapi kalau misalkan udah lulus, ntar uangnya dibalikin sama kita. Di reimburse ya. Oke, ya. Oke, siap. Jadi Mas Arief bilang nih G2G ini worth it untuk diikuti ya. Ya, paling worth it menurut saya. Jadi Mas untuk perawat sendiri nih, Mas Arief kan dari sini nih perawat nih. Sampai di sana dikasih kerjaan sebagai worker. Menurut Mas Arief itu downgrade nggak? Ya, gimana ya? Karena memang udah program care worker jadi ya terima aja gitu sekarang. Sebenarnya ya kalau kayak kerja perawatnya kangen juga kayak bisa nyuntik atau gimana, kangen juga kayak kerja kayak gitu. Iya. Kalau di sini kan jadi ya terima aja lah, udah pilihan kita kayak gitu. Iya. Okay. Jadi ada rencana nanti Mas suatu saat balik ke Indonesia nggak Mas? Kan ini misalnya ini lulus nih, udah lulus tetap kerja nih sebagai care worker kan? Berarti kan punya lisensinya care worker nih kan? Pengen balik ke Indonesia nggak Mas? Biar kerja sebagai perawat? Belum ada pikiran. Belum ada pikiran. Jadi kerja sebagai perawat lagi. Jadi memang betah ya di sana ya? Alhamdulillah sekarang betah. Alhamdulillah. Kalau dari care worker udah lulus nih Mas ujian negara, bisa nggak kita pindah ke nurse? Kang Oshi? Bisa. Oh, bisa dengan ya? syarat harus punya sertifikat N1. Oh, punya sertifikat N1. Mas Ari sendiri sekarang udah N berapa? Baru N3. Oh, baru N3 ya? Masih ada berapa step lagi ya?
Iya. Tantangannya apa sih Mas untuk dapatkan sampai N1 ini? Kanji? Kanji, pertama yang pastinya kanji, Kanji ya. kotobanya gitu. Kumpunya beda lagi. Oh, bukunya beda lagi. Tapi Dan tantangan yang paling terbesar ya pasti kanji. oh, pasti kanji. Dan ada kesulitan sendiri mungkin ya Mas bekerja sambil belajar ini ya. Ya, kita udah kerja, capek, terus harus dipaksa belajar lagi. Kadang ya udah capek, ya kalau capek belajar, kadang nggak masuk ke otak kalau pelajarannya gitu. Iya, benar. Iya. Mungkin manajemen waktunya ya Mas yang perlu kita ke diri Kita sendiri. atur sendiri. Kita yang mengaturnya sendiri ya, benar-benar. Oke, siap. Mungkin kami pengen ini Mas adalah kata-kata untuk pelamar berikutnya. Kira-kira saran-saran apa yang dikasih atau ini deh bentuk ajakan, ayo dong ikut program G2G karena seperti ini. Kalau bisa dalam bahasa Jepang ya Mas. Dalam bahasa Jepang, Ya. belum siapin nih. Gak apa-apa, yang sederhana aja. Kalau sarannya menurut saya tetap mempersiapkan segalanya sebelum mempersiapkan segalanya kayak belajar ataupun biaya pasti juga perlu itu segalanya. Usahanya harus maksimal walaupun hasilnya belum memuaskan, jangan cepat patah semangat. Terus juga selagi ngikuti prosesnya ini harus tetap jaga kesehatan. Ya. Ya. Kalau nggak bisa lanjut ya. Ya, pokoknya nggak menyesal kalau mengikuti program G2G, Pak. Siap Mas. Terima kasih banyak loh Mas. Mas tolong dong kasih kita beberapa ini mungkin perkenalan diri kali ya dalam bahasa Jepang. Hai hajimashite, Arif to moshimasu. Bunkuru kara kimashita. Ima, Okayama ken ni orimasu. Nihon ni mo 3年間におります。これから国家試験に受けます。もう皆さんも日本に待っています。頑張ってください。Hai. Arigatou gozaimasu. Jadi kira-kira dia memperkenalkan diri, sekarang tinggal namanya Arif Prasetya, sekarang tinggal di Okayama. Semoga lulus ya Mas Kokashiken-nya. Jadi yang buat teman-teman yang mungkin nggak tahu Kokashiken itu apa, Kokashiken itu adalah ujian nasional bagi yang nurse, yang kangmoshi maupun care worker. Jadi untuk care worker sendiri itu 4 tahun setelah tinggal di sana, setelah kontrak, dia akan diberikan ujian nasional sekali ya Mas. Benar ya? Tapi untuk yang nurse itu kontraknya 3 tahun, nanti di sana diberi kesempatan 3 kali untuk ujian nasional setiap tahun. Jadi tahun pertama ada ujian nasional, tahun kedua ujian nasional, dan tahun ketiga ya diberi kesempatan 3 kali. Jadi untuk Mas Arif sendiri nih, sedang mempersiapkan ujian Kokashiken-nya di kapan Mas? Di bulan ini ya? Ya, di bulan ini. Ujiannya di tahun depan, bulan Januari. Tahun depan. Jadi dia sedang mempersiapkan diri nih. Mohon doa dari teman-teman. Semoga Mas Arif bisa lulus Kokashiken-nya. Terima kasih atas waktunya ya Mas Arif. Semoga sehat selalu. Dan bisa ikut kita lagi mungkin lain kali live lagi setelah lulus Kokashiken. Boleh ya Mas? Ya boleh. Ya, terima kasih banyak Mas Arif. Sama-sama. Sore. Sore. Terima kasih atas waktunya ya. Oke, Sobat Migran, tadi kita sudah mendengarkan record dari Mas Arif yang langsung dari Jepang. Sekarang Mas Arif masih bekerja di Jepang untuk
dia berhasil lulus mengikuti program G2G Jepang. Tadi dia sudah menyampaikan bagaimana suka dan dukanya, apa yang susah, apa yang dari awal dia mendaftar program G2G, apa yang perlu disiapkan. Tadi Mas Arif sudah berbagi cerita dengan kita. Teman-teman semuanya, kata Mas Arif tadi, untuk mengikuti program G2G ini nggak akan menyesal karena gajinya juga lumayan, bukan lumayan lagi, untuk kita itu sudah sangat bagus dan sangat memuaskan karena Mas Arif ditanggung biaya tempat tinggal, terus dia disediakan transportasi dari yayasan dia tempat dia bekerja, dan untuk liburan juga dia bisa menikmatinya. Jadi teman-teman yang ingin mendaftarkan dan ingin mengikuti program G2G, silakan langsung ke website resmi kita, siskop2mi.go.id. Oke, baiklah, kita kembali lagi kepada narasumber kita yang berdua ini, Mas Ariandra dan Mbak Maulina. Saya ingin meminta, karena Mas sama Mbak Maulina sudah mengikuti pelatihan selama 40 hari ya, bisa nggak Mas dipraktikkan sedikit untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman sobat migran kita yang ada di Facebook UPT BP2MI. Yuk Mas, silakan. Maulina dulu apa Bang? Oh, Mas. Hai, ohayou gozaimasu. Hajime mashite. Watashi no namae wa Ariandra san desu. Watashi wa 26 歳です。Andora yonde kudasai. Siap kara kimashita. Watashi no sumi wa Suppotsu desu. Hai, domo arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Arigato gozaimasu. Mas, itu artinya apa ya Mas? Saya cuma taunya arigato aja tuh. Itu artinya kayak perkenalan diri Kak, Oke, nama, oke, umur, oke. asal dari mana, sama hobinya apa. Oke, siap. Arigato. Silakan Mbak. Ohayou gozaimasu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Maulina Ijanti desu. Maulina to yonde imasu kudasai. Watashi wa 24 歳です。Pekanbaru kara kimashita. Domo yoroshiku onegai shimasu. Arigato. Terima kasih Mbak Maulina. Baiklah Cik dan Puan, sobat migran dimanapun berada yang telah bergabung di UPT BP2MI Pekanbaru, di Facebook UPT BP2MI Pekanbaru. Saya mengucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi di Kamis Live UPT BP2MI Pekanbaru dengan tema yang baru di season yang ketiga. Sebelum saya mengakhiri Kamis Live kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan pesan penutup atau sedikit pantun lah. Hari Kamis, tebarkan senyum manis, buang tatapan sinis, agar hidup semakin manis. Kamis optimis. Terima kasih. Dah, sobat migran.